Wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dindrana Ivanova Yarsa dengan NIM G002576 dari SGD B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum saya 2.1 yaitu sistem genitalia dan uropoetika. Nah, jadi pertama, laporan pertama jelaskan anatomi penis, skrotum dan testis. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium, uretra, eksternum, perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut yaitu torsi testis, varikokel, dan pembesaran dari prostat. Nah, penis itu dia homolog. Pertama, penis adalah organ yang dia homolog dengan glans klitoris pada wanita. Dia terdiri dari dua pars libera dan pars fixa. Nah, pars libera ini dia terdiri dari dua, yaitu corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Sedangkan pars fixa terdiri dari bulbus penis dan crus penis dextra et sinistra. Nah, jadi pada bagian dalam penis itu dia dibagi menjadi dua seperti yang kita lihat tadi. Pada bagian pars libera ada corpus cavernosum dan ada corpus spongiosum. Nah, corpus cavernosum ini dia letaknya di dorsal penis. Dia merupakan jaringan erektil yang utama. Ketika terjadi ereksi, maka dia akan terisi oleh darah. Apa yang akan terisi oleh darah yaitu sinus cavernosum. Jadi sinus cavernosum akan terisi oleh darah. Darah ini asalnya dari arteri profunda penis yang dia akan bercabang menjadi arteri Helicinae. Nah, keduanya ini nanti dia akan dilapisi oleh suatu tunika yaitu tunika abuginea, dan pada bagian tengahnya akan membentuk suatu septum yaitu septum pectiniform penis. Nah, pada corpus spongiosum dia terletak pada bagian ventral dan di dalamnya ada uretra. Nah, uretranya disebut juga sebagai uretra pars spongiosa. Nanti pada bagian distal dia akan membentuk suatu glans yaitu glans penis. Nah, glans penis ini nanti di ujungnya akan ada satu lubang yang kita ketahui sebagai ostium, uretra, eksternum atau keluarnya semen dan urin. Nah, kemudian pada glans penis sendiri juga akan ditutupi oleh preputium. Nah, preputium itu nanti dia akan dilekati oleh frenulum preputii. Nah, kemudian pada bagian corpus spongiosum juga terdapat fossa navicularis. Nah, terdapat glandula Tyson yang dimana dia akan menghasilkan smegma. Selanjutnya vaskularisasi dan musculus penis. Jadi musculus penis yaitu ada dua, yaitu ada ischiocavernosus dan bulbus spongiosus. Nah, musculus bulbus spongiosus fungsinya adalah untuk menekan bulbus penis ataupun corpus spongiosus dan membantu pengeluaran urin dan semen ketika ejakulasi dan menjaga ereksi dengan mendorong darah ke arah distal. Sedangkan musculus ischiocavernosus menekan crus penis ataupun corpus cavernosum dan mempertahankan ereksi dengan menghambat aliran balik vena. Jadi, musculus bulbus cavernosus itu letaknya pada bagian bulbus penis hingga ke corpus spongiosus. Sedangkan ischiocavernosus letaknya pada crus penis hingga ke corpus cavernosum. Nah, selanjutnya vaskularisasi. Jadi di sini dia ada vena profunda dorsal penis. Di sini dia ada arteri superficial penis, ada arteri profunda penis yang bercabang menjadi arteri Helicinae. Selanjutnya ada skrotum. Nah, skrotum itu fungsinya untuk menjaga bagian suhu dari testis supaya terjadinya spermatogenesis. Nah, dia sebagai pengatur suhu testis. Jadi karena dia sebagai pengatur suhu testis, dia akan terdapat 9 lapisan. Yang pertama, lapisan pertamanya adalah kulit. Nah, selanjutnya ada kulit. Di bawah kulit dia ada fascia dartos ataupun musculus dartos. Selanjutnya ada fascia spermatica externa dan ada musculus cremasterica. Selanjutnya ada fascia spermatica interna dan ada dua tunika vaginalis yaitu lamina parietalis dan lamina visceralis. Selanjutnya ada tunika abuginea dan ada tunika vasculosa. Testis. Nah, testis adalah suatu organ yang dia homolog dengan ovarium karena fungsinya adalah untuk menghasilkan testis seperti dengan ovarium menghasilkan ovum. Testis ini letaknya di dalam skrotum. Nah, dia terdiri dari 3 lapisan yaitu vaginalis, abuginea dan vasculosa. Tunika vaginalis dia dibagi jadi 2 yaitu lamina parietalis dan visceralis. Jadi lamina parietalis adalah bagian yang menempel pada dinding skrotum, sedangkan visceralis menempel langsung pada bagian testis. Di antara keduanya ada suatu spasium atau rongga. Nah, tunika abuginea nanti akan masuk ke dalam dan akan membentuk suatu septa. Septa ini akan membentuk adanya lobulus, dan di dalam lobulus ada tubulus contortus seminiferus. Nah, tubulus contortus seminiferus ini di dalamnya juga terdapat sel Sertoli dan juga ada sel Leydig. Nah, dalam tunika vasculosa dia akan terdapat pembuluh darah. Selanjutnya, vaskulasi dari testis yaitu dari 3, yaitu dari arteri testicularis, arteri ductus deferentis, dan arteri cremasterica. Untuk vena ini dari plexus venosus pampiniformis dan vena textilocularis dextra et sinistra. Dan untuk yang dextra sendiri dia akan bermuara ke vena cava inferior, untuk yang sinistra dia akan bermuara ke vena renalis sinistra.
Nah, selanjutnya adalah berjalan sperma. Jadi, sperma itu pertama dia akan dibentuk di tubulus seminiferus, kemudian dia akan berjalan ke arah retestis, kemudian juga ke ductus efferentes, kemudian dia akan keluar ke arah ductus epididymis. Dari kaput kemudian ke korpus, kemudian dia akan berlanjut ke ductus deferens. Nah, di ductus deferens dia akan berjalan sehingga ke bagian yang membesar yaitu ampula sebelum akhirnya ke ductus ejaculatorius di mana dia bertemu dengan saluran dari vesicula seminalis. Nah, selanjutnya di ductus ejaculatorius dia akan masuk ke uretra pars prostatica, kemudian ke pars membranosa, kemudian ke pars spongiosa hingga akhirnya dia akan keluar ke arah ostium urethra externum. Nah, selanjutnya beberapa klinisnya yaitu ada torsio testis. Nah, torsio testis itu adalah kondisi klinis di mana terjadi puntiran pada funiculus spermaticus yang berisi arteri testicularis, plexus pampiniformis, dan vas deferens. Puntiran ini dapat menyebabkan vena terjepit kemudian jadi kongesti sehingga arteri ikut terhambat. Nah, nanti juga akan menyebabkan iskemia. Ketika terjadi lebih dari 6 jam dapat menyebabkan nekrosis atau kematian pada jaringan. Nah, manifestasinya akan terjadi nyeri akut sangat hebat dan bisa juga mendadak. Bisa terasa mual, muntah, kemudian skrotumnya akan bengkak. Testisnya naik atau high warding dan posisi horizontal. Dan refleks kemesternya negatif. Nah, ada benign prostate hyperplasia. Jadi, umumnya ukuran normal prostat segini. Nah, nanti dia akan bisa jadi pembesaran karena penambahan jumlah sel dari prostat. Nah, karena dia ini sering terjadi pada zona transisional, jadi dia itu prostat itu adalah suatu organ yang dia itu mengelilingi uretra pars prostatica. Ketika jadi pembesaran, maka urin yang dari vesika urinaria dia tidak bisa keluar, jadi akan jadi resistensi aliran urin. Nah, di sini ada suatu muskulus yaitu muskulus detrusor yang fungsinya untuk mendorong urin keluar dari vesika urinaria. Nah, ketika ini terjadi terus-menerus, maka akan jadi pelemahan di otot detrusor. Akhirnya, pasien akan dapat merasakan sulit atau tidak dapat melakukan buang air kecil. Hanya ada varicocele. Nah, varicocele adalah keadaan di mana pelebaran plexus pampiniformis yaitu vena testis lebih sering terjadi pada dinding kiri karena vena testicularis sinistra masuk ke vena renalis sinistra. Manifestasinya apa? Ada bonjolan yang seperti bag of worms dan lebih terasa ketika berdiri ataupun mengejan. Disertai rasa nyeri ringan maupun berat. Bisa menyebabkan peningkatan suhu testis dan bisa membuat jadinya gangguan spermatogenesis hingga berakibat fatal seperti infertilitas. Tahapan yang kedua, Sescar membagikan organ sistem uropateka dan fungsinya, berdasarkan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar. Nah, pembagiannya itu dia ada 4. Yang pertama ada ren, selanjutnya ada ureter, dan ada vesika urinaria, dan ada uretra. Nah, ren itu adalah suatu organ yang dia mengubah darah menjadi urin dengan cara dia mengeluarkan zat yang diperlukan oleh tubuh seperti zat metabolisme tubuh, zat asing, zat kimia, dan dia juga selain itu dia juga menghasilkan hormon eritropoietin, renin, dan prostaglandin. Eritropoietin berfungsi untuk menghasilkan membentuk eritrosit, dan berfungsi untuk mengatur tekanan darah, dan kemudian dia akan mengirim darah untuk membentuk urin sehingga mengatur keseimbangan cairan tubuh. Dia juga akan mendegradasi hormon yang telah digunakan seperti glukagon, aldosteron, dan insulin. Ureter selanjutnya ada ureter yaitu penghubung antara ginjal ke vesika urinaria ya, dimana nanti di sini juga ada beberapa penyempitan sebelum dia masuk ke vesika urinaria. Di vesika urinaria dia tempat tertampungnya urin sebelum akhirnya keluar. Jadi nanti di sini dia urin akan tertampung hingga batas maksimumnya itu 500 ml sebelum akhirnya nanti dia akan dikirim sinyal ke otak dan untuk memberikan sinyal bahwa seseorang tersebut akan mengalami rasa ingin buang air kecil. Hal itu ada uretra. Jadi uretra itu menghubung antara vesika urinaria hingga ke ostium urethra externum. Nah, pada laki-laki dia panjangnya 18 hingga 20 cm. Pada wanita hanya 4 hingga 5 cm. Hal inilah yang menyebabkan wanita lebih mudah mengalami ISK atau infeksi saluran kemih. Akan tetapi pada wanita dia akan lebih mudah untuk dilakukan kateter, tidak seperti pada pria. Nah, pada pria sendiri dia juga menjadi jalan keluarnya semen saat ejakulasi. Jalur perjalanan urin itu dimulai ketika darah disaring di glomerulus, kemudian di area absorpsi di tubulus cordatus proximal, kemudian dia nanti akan kemudian dia akan ke lengkung Henle, kemudian ada tubulus cordatus distal dan ke tubulus costivus untuk terjadi augmentasi, kemudian dia akan ke papilla renalis, kemudian dia akan ke gabungan dari papilla renalis yaitu calyx minor, gabungan calyx minor yaitu calyx major, gabungan calyx major yaitu pelvis renalis. Nah, itu dia akan ke ureter. Ureter ya. Ureter itu ada 3 penyempitan yaitu pelvic ureteric junction, kemudian ada pivocardio atau penyimpangan dari iliaca communis, kemudian ada vesico ureteric junction, kemudian juga ada vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian juga ada uretra sebelum akhirnya keluar melalui ostium urethra externum. Hal kita ada laporan 3.
Jadi jelaskan dasar dari pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spasium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Kemudian jelaskan mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita bidang Hodge dan episiotomi. Nah, diafragma pelvis itu terdiri dari 3, diafragma pelvis, membrana perineum, dan spasium perineum profundum. Diafragma pelvis itu kita sebut juga dengan pelvic floor. Dia terdiri dari 2 muskulus, yaitu levator ani dan musculus coccygeus. Musculus levator ani fungsinya adalah untuk menopang organ pelvis, menjaga kontinensia, menjaga tekanan abdomen ketika batuk atau mengejan. Kemudian juga ada musculus coccygeus yang fungsinya menopang diafragma pelvis. Nah, di sini dia ada 3. Di levator ani dia akan menjadi 3, yaitu puborectalis, pubococcygeus, kemudian ischio-coccygeus. Ada juga ada musculus coccygeus. Selanjutnya untuk membran perineum, dia itu merupakan suatu lapisan fascia jaringan pengikat tebal di mana itu dia di bawah diafragma pelvis. Dia membentang di segitiga urogenital. Fungsinya apa? Untuk menopang organ urogenital, memperkuat otot perineum. Dan selanjutnya ada spasium perineum profundum. Nah, spasium perineum profundum adalah suatu rongga di antara perineum membran dan diafragma pelvis. Nah, jadi dia isinya apa? Ada sphincter ureter eksternal dan otot-otot lainnya. Fungsinya untuk berperan dalam mengontrol miksi. Muskulusnya pada pria dia ada muskulus sphincter ureter externum dan muskulus transversus perineum profundum. Nah, kalau pada perempuan itu ada 2 otot tambahan, yaitu musculus compressor dan musculus sphincter uretero-vaginalis. Selanjutnya ada urogenital dan analis. Jadi pada urogenital itu dia akan lebih dekat pada symphysis pubis. Sedangkan kalau pada posteriornya yang analis dia akan lebih dekat dengan os coccygeus. Nah, isi dari regio urogenital atau trigonum urogenital yaitu uretra, organ genital eksternal, dan otot perineum. Sedangkan untuk yang analis, sphincter ani eksternal dan fossa ischioanalis. Perbedaan pelvis antara female dan male. Jadi pada aditas pelvis dia pada perempuan ini dia bentuknya bulat, sedangkan pada laki-laki dia bentuknya seperti jantung. Kemudian os sacrum dia pendek, luas, kurang melengkung, sedangkan kalau yang ini dia panjang, sempit, dan melengkung ke depan. Nah, os coccygeus dia lebih lentur pada perempuan dan lebih kuat pada laki-laki. Os ilium dia miring ke lateral, sedangkan pada laki dia lebih tegak. Nah, ada cavitas pelvicus di sini kita lihat dia tuh dangkal tapi dia luas. Sedangkan kalau pada laki-laki dia itu sempit tapi dia dalam. Nah, selanjutnya dia ada tulang dan pelvis dia tipis tapi tidak kuat, tipis dan tidak kuat. Pada pria dia tebal dan kuat, sedangkan pada spina ischiadica tidak menonjol, sedangkan pada laki-laki dia menonjol. Ada bidang Hodge. Jadi bidang Hodge adalah suatu bidang yang digunakan untuk menilai penurunan kepala janin selama persalinan. Fungsi untuk menentukan posisi kepala janin untuk membantu menilai kemajuan persalinan dan menilai apakah kira-kira butuh bantuan atau tidak. Bidang Hodge itu ada 1 hingga 4. Bidang Hodge yang pertama dia itu setinggi dari aditus pelvis. Bidang Hodge yang kedua dia setinggi tepi bawah symphysis os pubis. Bidang Hodge yang ketiga dia setinggi spina ischiadica. Bidang Hodge keempat dia setinggi dia sejajar os coccygeus. Nah, itu ada episiotomi. Jadi episiotomi adalah suatu tindakan di mana insisi bedah untuk mencegah rupturnya sphincter ani dan memperlebar jalan lahir. Ada 2 cara, yaitu secara median maupun secara mediolateral. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.